Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, pada kesempatan sore hari ini saya akan bagikan kepada kita semua teman-teman, ada berita baru yang saya dengar ya, dimana saudara-saudara kita yang memang sudah cukup lama gitu teman-teman ya, mendapatkan hasutan atau mendapatkan pelarangan ibadah di tempat yang biasa mereka gunakan untuk beribadah, yaitu dari jemaat gereja Mawar Saron yang ada di Tanjung Morawa. Ini di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Wow, Provinsi Sumatera Utara lagi-lagi ya mengalami yang namanya sebuah peristiwa intoleransi ya, dan ini lagi-lagi ya sejak boleh kita katakan dalam kepemimpinannya Pak Edi Rahmayadi ya teman-teman, sebagai seorang gubernur di Sumatera Utara ya. Mungkin sebelumnya mungkin bisa jadi ada, tapi yang paling hebohnya itu setelah beliau menjadi seorang gubernur di Sumatera Utara ini ya kan. Oke, jadi teman-teman ya, apa yang dialami oleh saudara-saudara kita ini, mereka memang sudah biasa beribadah di tempat itu, tapi kemudian ada saja saudara-saudara kita yang dari sebelah itu ya, yang pakai hijab ya, bahkan mungkin ada juga yang pakai sorban dan sebagainya. Mereka ya tidak menginginkan kalau terus-menerus saudara-saudara kita yang dari jemaat gereja Mawar Saron ini melakukan ibadah di tempat yang biasa mereka gunakan itu ya. Bagaimana selengkapnya, mari kita akan saksikan terlebih dahulu ya cuplikan video berikut ini. Hari ini tanggal 20 Agustus kita akan direlokasi di P3UD. Sampai kapan jemaat Kamara ini akan dibawa ke mana lagi gitu kok? Iya. Kita nggak mau kok, kita hanya mau beribadah di sini. Kita cuma mau berdoa kepada Tuhan kita kok. Ya. Kita nggak minta apa-apa. Kita keluarga negara Indonesia punya hak yang sama. Tapi kami mohon untuk sekali ini kita ikuti dulu, kasih kesempatan sama pemerintah. Oke, dan kita sudah lihat bersama teman-temannya bagaimana tadi saudara-saudari kita yang dari jemaat gereja Mawar Saron, mereka memang mengeluhkan soal ini ya kan. Mereka betul-betul ya tidak mau sebenarnya kalau sampai mereka ini harus dipindah tempat untuk mereka beribadah ya. Mungkin saja ya mereka itu sebagian besar lebih dekat di tempat yang biasa mereka gunakan untuk beribadah daripada tempat relokasi yang sekarang di mana mereka harus diarahkan ke sana untuk melakukan peribadatan, yaitu di sebuah gedung Pemda gitu teman-teman ya. Dan ketika mereka begitu jalan, saudara-saudara kita dari jemaat gereja Mawar Saron ini, ada ibu-ibu pakai jilbab, bukan hanya satu orang, lebih di sana mungkin ada sekitar 10 bahkan lebih teman-temannya. Mereka yang melambaikan tangan seperti mereka sedang bersuka cita, sepertinya mereka sedang bergembira ketika saudara-saudara kita dari jemaat gereja Mawar Saron ini harus direlokasi ya. Artinya tidak ada lagi yang beribadah di dekat mereka. Saya nggak ngerti kenapa kok bisa begitu ya. Mereka ini sepertinya kayak terusik gitu loh ya, kayak terganggu kalau misalnya ada umat-umat Kristen beribadah di dekat mereka. Padahal kalau misalnya kita melihat di kota-kota ya, begitu banyak masjid yang memang pakai toa setiap harinya, dan begitu azan terus aja berkumandang, tapi nggak ada yang protes. Kalau protes ya masuk penjara lagi kayak Ibu Meliana beberapa waktu yang lalu teman-teman kan. Nah, tapi kalau ibadah Kristen, waduh begitu mereka terganggu dan akhirnya mereka melarang. Dan inilah yang dialami oleh saudara kita dari jemaat gereja Mawar Saron. Akhirnya Bang Permadi Arya alias Abu Janda angkat bicara soal hal ini. Ya, kita akan lihat saja seperti apa yang saya tampilkan di sini. Oke, saya akan bacakan. Demi kondusivitas jemaat GMS Tanjung Morawa pun mengalah,
relokasi ke kantor Pemda Deli Serdang ya, melewati warga intoleran yang menunggu di depan gerbang untuk mencibir dan meledek mereka. Oh, kasihan sekali teman-teman ya. Beginilah potret toleransi di negeri kita Indonesia, yang mana para pemangku jabatan negeri ini, Pak Jokowi, Pak Menteri Agama, tutup mata. Ini dari Bang Permadi Arya ya. Padahal mereka ibadah sudah sesuai aturan SKB 2 Menteri ya, di mana bab 1 pasal 3 umat Kristen ibadah berdoa di rumah atau di ruko tidak perlu izin ya. Yang perlu izin itu mendirikan gereja atau gedung gerejanya ya. Semoga pemerintah Kabupaten Deli Serdang bisa mengembalikan hak ibadah jemaat GMS ya, Jemaat Gereja Mawar Saron, jangan kalah oleh intoleransi warga. Terima kasih kader PSI yaitu Dedi Maurits yang terus dampingi jemaat ya. Ini kejadian penolakan ibadah Minggu Jemaat GMS dan Jemurawa kemarin 20 Agustus 2023 ini barusan saja ya, kemarin ya, Minggu 20 Agustus 2023. Kita akan bacakan beberapa komentar yang ada di postingannya Bang Permadi Arya ini ya teman-teman ya. Ini dia. Ada dari Alvina Zamendi ya, yang pakai jilbab dan meledek sebenarnya sedang menista agama mereka sendiri. The real penista agama. Wow, ya mereka seperti yang saya katakan tadi, mereka kayak bersuka cita, mereka bergembira gitu loh ya, ketika orang-orang Kristen tidak beribadah di dekat mereka. Aduh, ini saya nggak ngerti ya. Lalu kemudian ada juga dari Coki Pardede Bebas. Orang-orang yang mencegat jemaat gereja ini kok lebih takut orang Kristen daripada takut miskin. Ya itu, ya mungkin udah tabiat mereka kali ya. Lalu kemudian ada juga dari Hana Lydia Ayu. Mohon maaf pakai jilbab tapi akhlak nggak ada, yang menghina orang yang mau ibadah. Semoga dosa-dosa kalian diampuni ya. Ya tentunya kita sebagai umat Kristen, dan saya juga percaya saudara-saudara kita dari Jemaat Gereja Mawar Saron pasti mengampuni mereka. Tapi sekarang ya mari kita berdoa juga kalau boleh ya, pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat memberikan yang terbaik lah untuk saudara kita di Jemaat Gereja Mawar Saron ya. Artinya ada solusi dari pemerintah begitu teman-teman ya. Ada komentar dari Tiwans ya, tombol pakai jilbab tapi lebih parah dari ateis. Nah ini yang kita sayangkan dan ini yang kita pertanyakan selama ini. Kenapa banyak dari saudara-saudara kita yang muslim ini, tidak semua teman-teman tapi banyak ya, yang dimana mereka seperti alergi kalau misalnya ada agama lain di dekat mereka, sehingga ketika ada yang mau beribadah mereka tidak mau teman-teman, mereka pasti usir ya, mereka pasti akan larang untuk beribadah ya. Itulah sudah kebiasaan ya, sudah biasa terjadi di Indonesia ini. Lalu kemudian ada komentar dari Leonardo Naga 13. Penolakan orang beribadah bukannya artinya sama dengan menista agama orang lain. Ya 78 tahun udah merdeka masih aja gini di Indonesia. Ya itu ya yang terjadi di lapangan ya, di ya realita gitu teman-temannya. Lalu direspon dari Tambaira ya, menista agama hanya berlaku untuk mereka ya, selalunya mereka nyenggol-nyenggol, giliran disenggol dikit aja langsung demo besar-besar. Ya itu memang udah kebiasaan mereka sih ya. Jadi kita udah nggak heran lagi dengan apa yang mereka lakukan ya. Ada respon dari Ayan Glory, lagi bentar kena azab. Ya kita tentunya tidak berdoa seperti itu. Kalau boleh mereka boleh bertobat ya. Bertobat maksud saya bukan harus pindah agama, tapi bertobat dari cara pikir mereka ya, merubah mindset mereka begitu teman-teman ya. Ada juga komentar dari Arya Tejak Cakra Hadi Surya. Kementerian Agama tidak berfungsi, bubarkan saja. Ngabis-ngabisin duit negara. Sebaiknya agama diurus Dirjen Kebudayaan saja, karena agama adalah bagian dari budaya. Wow, ini masukan yang baru teman-teman ya. Dan semoga saja mungkin ada hal yang baik ya dari semua yang disampaikan di sini. Ada komentar dari Andrew Lim 98. Terbukti bahwa kuasa Yesus sangat ditakutin iblis-iblis beragama sesat. Wow, kita nggak ngerti soal ini, tapi saya pikir bahwa semua agama tidak pernah mengajarkan yang namanya kejahatan. Hanya saja memang ada saja oknum-oknum yang radikal dan merasa dia paling hebat dan paling benar gitu ya, sehingga orang lain di luar dia tidak
tidak diberikan tempat atau ruang untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, begitu teman-temannya. Lalu ada juga komentar dari Joshua Snababan, semangat GMS, bisa yuk 1000 gereja dan 1 juta umat, jangan padam semangat hanya karena begini. Yes, Tuhan Yesus menyertai ya. Lalu ada juga datang Baira, bangga banget ya yang sebelah ini mendadah-dadah. Nah itu melambaikan tangan teman-teman ya. Serius ini bang, kenapa setiap minggu kasusnya semakin banyak ya? Kalau nggak ditindaklanjutin maka daerah yang lain akan mengikuti karena mereka merasa akan aman-aman saja. Miris banget ngelihat kelakuan yang sebelah ini. Ya egoisnya parah, selalu minta dihargai tapi tidak mau menghargai. Puih. Oke, lalu lanjut saja, ada juga komentar dari Ukman ya, nanti giliran udah ada musibah mereka minta bantuan non muslim, yaitu ya hak yang lumrah. Mau minta bantu sama siapa juga oke, dan jika kita mau bantu siapa aja boleh ya, yang penting ikhlas, begitu teman-temannya. Dan ada 3 lagi ya, ada dari Ikson Daniel 1, semoga keluarga ini ibu nggak malu lihat kelakuannya. Lalu dari Maxwell CKT, wow terpampang jelas segerombolan orang yang sedang mempermalukan diri sendiri dan ajarannya. Jujur muka-mukanya penuh dengan aura jahat dan negatif ya. Dan terakhir ini dia dari Aryan Syande ya, parah, nggak nyangka daerah Deli Serdang ternyata intoleran. Nah itu dia teman-temannya. Jadi memang saya juga agak bertanya-tanya ya, kenapa di tahun 2023 ini makin banyak terjadi yang namanya pelarangan ibadah di Sumatera Utara. Jujur teman-teman ya, sebelum-sebelumnya mungkin ada, tapi tidak sebanyak yang di tahun 2023. Apakah ini karena udah dekat Pilpres, Pilkada dan sebagainya? Saya nggak tahu ya. Tapi tentunya yang kita inginkan di sini ya, bahwa rakyat Indonesia khususnya di Sumatera Utara dan terlebih khusus lagi dari jemaat-jemaat yang mengalami persekusi, pelarangan ibadah, dan yang terjadi terakhir kemarin di Jemaat Gereja Mawar Saron, seharusnya ayolah Pak Joko Widodo, Pak Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan juga Menko Polhukam segera menindaklanjuti mereka-mereka yang masih mau bertindak dengan semena-mena mereka. Ayo tunjukkan bahwa konstitusi benar-benar ya menjamin hak dan kewajiban setiap warga yang ada di Indonesia ini. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.